Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Musholla Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita berkesempatan lagi untuk memperbaiki amal-amal kita dan kemudian bertobat atas segala dosa-dosa dan maksiat kita, dan kemudian menggantikannya dengan amal-amal baik dan amal-amal soleh. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah diamanahkan bahwa judul kajian kita pada pagi hari ini adalah dunia maya, akhirat nyata. Jujur saya begitu dikasih tema judul ini, langsung berpikir bukankah yang maya itu akhirat seperti itu kan? Yang nyata itu dunia gitu kan. Tetapi saya tahu pasti secara filosofis ini punya tujuan lain seperti itu kan. Artinya bahwa semaya apakah dunia itu dan senyata apakah akhirat itu, ini pastinya tergantung dari cara pandang gitu, Pak. Kalau kita memandangnya dari kacamata keimanan, ya pasti kita akan mengatakan bahwa dunia ini senda gurau, mata'ul ghurur. Jadi dunia ini sementara, dunia ini batasan waktunya itu sangat sedikit sekali gitu kan, sangat singkat sekali seperti itu. Bahkan saya masih ingat kan, kita semua masih ingat gitu kan, ketika masih usia prasekolah SD gitu kan, main-main gitu kan, kemudian SD, SMP gitu kan, tidak terasa tiba-tiba sudah kepala 4 seperti itu, Pak. Tiba-tiba sudah hampir kepala 5, tiba-tiba kepala 6. Ya kalau misalnya kita diberikan usia itu panjang gitu kan, bisa 60, 70, sehingga bisa berkesempatan untuk menambah amal-amal gitu kan, mempersiapkan kehidupan akhirat kita gitu kan. Nah kadang-kadang kita berpikir ajal kan hanya Allah yang tahu gitu kan. Makanya kadang-kadang berpikir masih ada nggak kita seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kan nggak ada yang jamin seperti itu kan ya. Makanya kemudian selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, selalu berbicara kepada diri kita sendiri, mengingat-ingat lagi apa sih tujuan kita itu diciptakan, apa sih, mengapa, untuk apa, seperti itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus kita review terus-menerus gitu, harus kita ulang terus-menerus sebagai sumber nasihat gitu kan. Karena segala sesuatu tidak mungkin diciptakan tidak mempunyai tujuan ya. Secara filosofis mengapa gitu pertanyaannya, mengapa saya diciptakan seperti itu kan. Kalau dalam Al-Qur'an kan memang dalam surat Al-Baqarah ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Tuhanmu, ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu ya secara bahasa itu pengganti seperti itu kan. Tapi kemudian para malaikat kan protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Mereka, para malaikat berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau akan menjadikan sesuatu yang akan merusak dan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya saya ini lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Artinya episode kehidupan di dunia ini kita runut secara kronologis itu seperti itu. Mengapa Allah kok ingin berkeinginan menciptakan kita gitu kan? Apa keuntungannya gitu kan? Kan nggak ada, apa kerugiannya juga nggak ada. Allah sudah seperti itulah gitu kan Tuhan itu. Maka kemudian diterangkan di ayat-ayat yang lainnya bahwa episode kehidupan ini diciptakan yang terbatas ini sebagai visi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa saja di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu saja misi penciptaan itu, visi penciptaan itu. Dan yang lain-lainnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Artinya tujuan penciptaan kita ini adalah ujian. Tujuan penciptaan kita adalah ibadah. Berarti kalau sudah tahu kalau memang tujuannya itu untuk diuji, ya dunia ini darul imtihan, darul bala, darul wabah. Dunia ini adalah tempatnya ujian, tempat yang nggak enak-enak, tempat yang namanya ujian itu kan. Al imtihanu sarrun lakinnahu amrun la budda minhu. Jadi ujian-ujian ini ada yang nggak enak-enak, yang pahit, tetapi dia adalah amrun la budda minhu, tetapi dia adalah sesuatu yang la budda minhu, sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diuji dengan yang itu tadi, yang tidak senang, yang kesedihan. Walana beluannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi pasti kami akan menguji kalian dengan ketakutan-ketakutan, kelaparan-kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dengan kebangkrutan-kebangkrutnya, berkurangnya harta, wal anfus, dengan berkurangnya jiwa, artinya kematian-kematian di antara kita. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, karena tema kita adalah mayanya dunia dan nyatanya akhirat, maka mungkin kita akan melihat sebagaimana mayanya dunia ini seperti itu ya. Kira-kira saya cari ya di beberapa ini ya, bahwa kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan episode kehidupan ini, tentunya kehidupan ini dipersiapkan sedemikian rupa, di mana tempat hidupnya. Karena ruang angkasa ini begitu luasnya seperti itu kan ya. Bahkan tidak ternalar oleh kita gitu kan ya. Kalau kita lihat itu saya searching ya di kajian-kajian secara penelitian sains gitu kan ya.
jarak bintang yang paling dekat dengan bumi ini, yang bintang itu bukan matahari ya, maksudnya bintang yang malam-malam kita lihat itu, nah, itu paling dekat itu 8 tahun cahaya. 8 tahun cahaya, sedangkan 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Kalau 8 tahun itu jaraknya itu 75 triliun kilometer. Ini sains ini, Pak. Kemudian ada juga bintang itu yang 8 tahun cahaya itu jaraknya 75 triliun kilometer. Ada yang 10 miliar tahun cahaya. Artinya sains ini. Sampai berapa begitu luasnya seperti itu kan ya, ruang angkasa ini. Apalagi kalau kita bicara, padahal Allah lah yang menciptakan ruang, waktu, jarak itu kan Allah gitu kan ya. Maka Allah menciptakan itu. Dan bumi ini berada dalam satu tata surya gitu kan. Kemudian tata surya itu bermiliar-miliaran gitu kan. Dan dalam tata surya itu ada miliaran bintang gitu kan. Ada miliaran bintang. Saya baca gitu. Terus berapa besarnya gitu kan. Padahal kalau kita lihat berarti bumi ini kayak debu gitu Pak. Bahkan lebih kecil dari debu gitu. Kalau kita bandingkan dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, bahwa kursi Allah tidak dimaknai sebagai kursi ini ya, itu seluas langit dan bumi, dan dia tidak lalai untuk menjaga langit dan bumi ini tadi, yang ruang angkasa itu tadi Pak. Kemudian kehidupan itu, di episode kehidupan itu Allah itu jadikan itu di bumi gitu kan. Dan itu juga kalau dilihat memang seperti itu pengkondisiannya gitu ya. Kemudian bumi ini tidak terlalu jauh dari matahari sehingga kemudian terlalu dingin gitu kan ya. Atau kemudian bumi juga tidak terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu panas seperti itu. Sehingga memang pengkondisian yang sempurna dari yang maha sempurna seperti itu. Terus kemudian dibuat bahwa ini ada matahari yang helium gitu kan. Helium itu panasnya sekian itu gitu kan. Sehingga kemudian benda-benda di sekelilingnya ini dalam tata surya gitu ya. Ada Jupiter, ada apalah gitu. Itu mengelilingi matahari gitu kan ya. Bumi ini mengelilingi matahari itu dalam kecepatan 107.000 km per jam. Jadi ternyata kita saat ini sedang berputar 107 km, 107.000 km per jam. Ini secara sains kan memang sudah dibuktikan kan dengan teori gravitasi gitu kan. Ya kalau kita kan berpikir sederhananya, setiap benda yang jatuh pasti kan ke bawah kan Pak ya. Tapi kemudian secara teori ilmiah kan itu harus dibuktikan gitu kan. Ternyata teori gravitasi ini ya karena adanya perputaran yang sangat dahsyat itu, sangat cepat itu, sehingga benda jatuh itu nggak ke sana tapi ke sini gitu kan. Dan itu sudah dihitung-hitung menjadi 107.000 km per jam. Kalau tidak juga nggak ada kehidupan di sini kalau tidak berputar. Dan kemudian juga mengelilingi matahari. Selain bumi tadi berputar pada porosnya, juga mengelilingi matahari. Sehingga terjadilah pergantian siang dan malam seperti itu kan. Makanya ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi dalam pergantian siang dan malam itu ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, ulul albab.
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah, bagaimana pendapatmu seandainya Allah itu ciptakan malam ini terus sarmadan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat terus. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Jadi Tuhan mana selain Allah yang akan mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, apakah kamu tuh nggak melihat? Jadi bagaimana kalau perputaran bumi ini tidak normal sehingga tidak terjadi siang malam seperti itu kan? Kita bayangkan tuh misalnya siang terus itu nggak ada malamnya, malam terus nggak ada siangnya. Maka dalam waktu nggak sampai seminggu semua di muka bumi ini membeku semua, sehingga tidak ada kehidupan lagi. Terus dilanjutkan ayat itu, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bil-laili taskununa fi afala tubsirun. Kemudian katakanlah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya siang ini saya jadikan sarmadan ila yaumil qiyamah, terus sampai hari kiamat tuh siang terus, nggak diputar tuh sama Allah itu, nggak diedarkan itu kan, benda-benda langit itu. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bil-laili taskununa fi. Maka Tuhan mana selain Allah yang akan mendatangkan malam bagi istirahatmu, taskununa fi. Afala tubsirun, apa kamu tuh enggak melihat? Afala tasma'un tadi yang pertama, apa kamu tidak mendengar? Yang kedua, afala tubsirun. Kalau kemudian Allah jadikan siang ini terus menerus, sama saja nggak nyampe seminggu juga menguap semua air yang ada di bumi ini. 10 jam, 20 jam, 100 jam, 200 jam, 300 jam mendidih, air laut mendidih, air sungai mendidih, dan nggak ada kehidupan. Sesempurnanya itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat episode kehidupan kita di muka bumi ini dari kacamata ayat Qur'aniyah dan ayat ilmiah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa ulul albab. Jadi dalam penciptaan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi penciptaan bumi, penciptaan langit, pergantian siang dan malam ini adalah ayat, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Ulul albab itu, ulu itu yang mempunyai, albab, albab itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari lubun ya, albab. Artinya yang mempunyai inti seperti itu. Artinya yang berpikir secara fundamental, berpikir secara substantif seperti itu kan. Jadi kalau kita mau berpikir secara mendalam, secara substantif seperti itu, maka kita pasti alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka setelah kita memaksimalkan atau kita menggunakan potensi intelektual kita untuk memikirkan ciptaan Allah, untuk memikirkan pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, maka di akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka kemudian lahir kesadaran, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia seperti itu.
Maha dahsyat, maha sempurna penciptaanmu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan lindungi aku dari api neraka. Jadi banyak sekali saintis itu yang kemudian karena munsifnya mereka, karena netralnya mereka dalam keilmuannya, ini mereka menemukan hidayah itu lewat kajian-kajian ilmiah, baik basisnya itu ilmu pengetahuan, biologi, atau ilmu hukum, ekonomi dan sebagainya. Mereka nyerah mereka. Artinya ini memang ma khalaqta hadza batila. Ini benar-benar ayat-ayat Allah ini benar-benar petunjuk bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu, seperti itu. Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujada wa bukiya. Mereka tersungkur wa bukiya, dan mereka menangis. Artinya disampaikan ayat-ayat Allah yang baik berupa ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat penciptaan bumi, ayat-ayat penciptaan makhluk dan lain sebagainya. Maka kalau mereka munsif, mereka adil dan sebagainya, mereka akan mengatakan nyerah, mereka nyerah. Dan Islam itu ya menyerah, artinya masuk Islam itu ya menyerah, artinya menyerah, saya siap diatur oleh Allah, saya siap menyembah Allah, itu artinya Islam. Jadi hadirin rahimakumullah, seperti itulah secara filosofis seperti itu ya, makna, tujuan mengapa kemudian kita diciptakan dan mengapa dunia itu disebut sebagai maya. Ya karena memang hanya tempat untuk menguji saja gitu, bukan tempat kehidupan yang sebenarnya, seperti itu kan. Kecuali kalau ini adalah tempat kehidupan yang sebenarnya, maka anggaplah ini kenyataan gitu kan. Tetapi maya ini adalah sesuatu yang bukan sebenarnya, seperti itu. Udah, apalagi kita ya umurnya pendek sekali kita ini ya. Pendek sekali Pak. Ya sebenarnya kita pikir lah ya, saya udah 42 gitu kan. Hampir 42 gitu kan. Ini loh misalnya kalau Allah kasih umur sampai 65 tahun saja gitu, 65 tahun. Saya bayangkan 65 tahun itu kan berarti 23 tahun lagi kan. Saya bayangkan 23 tahun yang lalu, saya masih ingat itu. Baru kemarin itu, 23 tahun yang lalu itu baru kemarin. Masih ingat saya, baru kemarin. Itu kalau 65 tahun seperti itu. Nah artinya bahwa tempat ujian ini ya kita berpikir kalau memang kita sedang diuji dan kemudian ujian itu ada istilah lulus dan tidak lulus seperti itu kan. Pasti kita dengan waktu ujian yang terbatas kita akan memanfaatkan untuk mengerjakan ujian itu sebaik-baiknya, seperti itu kira-kira. Hanya memang ya ujian, yang namanya ujian. Kalau malaikat itu memang nggak punya kehendak seperti itu. Tapi kemudian manusia ini namanya diuji. Namanya diuji itu kan ada potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan jalan petunjuk, yang jalan ke neraka, jalan ke surga itu sudah diilhamkan. Diberikan kehendak terhadap kita gitu kan. Ini keadilan Allah gitu kan. Nah, tinggal kita itu mau nggak nyontek yang sudah diberikan oleh Allah ini dalam wahyunya, dalam Al-Quran, jawaban-jawaban terbaiknya seperti itu Pak. Karena jawaban-jawaban yang lain yang itu dihembuskan oleh setan-setan, oleh nafsu kita, itu juga banyak sekali. Yang kalau kita nggak hati-hati itu, kita akan menjawab kehidupan ini itu dengan jawaban-jawaban nafsu kita, jawaban-jawaban setan-setan kita seperti itu. Sehingga kemudian kita nggak lulus ujiannya gitu kan. Kemudian besok lagi
lulus, besok lagi nggak lulus, atau kemudian salah. Jadi memang itu karakteristik ujian itu seperti itu. Tetapi secara ideal kita paham bahwa kita ini sedang diuji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, seperti itu. Tapi itu kalau kita manusia ya miring ke kanan, ke kiri, lurus lagi. Nah itu memang seperti itu. Ini skenario Allah sebenarnya. Lau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau seandainya Allah itu berkehendak, ya Allah sudah ciptakan semua penghuni dunia ini beriman semuanya, selesai kan? Tapi memang Allah nggak berkehendak. Memang Allah kehendaki dunia ini sebagai darul imtihan, sebagai tempat ujian supaya tahu kehendak kita itu mau fujuruha atau taqwaha, seperti itu. Dan setiap hari itu adalah pertarungan antara fujuruha wa taqwaha itu. Pertarungan antara nafsu dengan akal sehat kita, antara nafsu dengan iman kita, antara nafsu dengan iman kita dengan setan, gitu kan. Kita akan diuji setiap hari dan kita akan memberikan jawaban dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan posisi keimanan kita, gitu. Kalau kita imannya lagi lurus, gitu kan, jawabannya bagus karena kita nggak menuruti setan, gitu kan. Masalahnya al-iman yazidu wa yanqus, seperti itu. Iman itu naik turun gitu kan. Pada saat satu saat kita memberikan jawaban pada ujian kehidupan ini dengan cara iman, pada saat tertentu kita menggunakan dengan cara nafsu, cara setan, seperti itu kan. Tapi mudah-mudahan kita kemudian cepat sadar, seperti itu kan. Terus ke tengah lagi, lurus lagi, seperti itu, dan mudah-mudahan kemudian pada akhir yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hadirin rahimakumullah. Dan kemudian bahwa tadi itu satu lagi. Allah mengatakan la syamsa yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tadi yang saya ceritakan bagaimana sempurnanya Allah mengkondisikan sehingga kemudian benda-benda yang ada di langit itu tidak bertabrakan. Sehingga Allah mengatakan, dan tidaklah matahari itu yang bagi, atau tidaklah matahari itu mendahului bulan, dan malam itu mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan setiap benda-benda langit, ruang angkasa itu mereka itu seperti berenang. Dan istilah berenang ini kalau saya jadi dengan istilah sains, gitu kan. Kalau sains itu istilahnya itu ada daya tarik menarik sehingga mereka itu tidak saling berbenturan. Tetapi kiamat secara sains juga perlu kita tahu juga, Pak. Kiamat secara sains, gitu. Karena saintis itu juga meramalkan juga kiamat itu tinggal sekian, gitu kan. Dengan fenomena benda-benda ruang angkasa itu tadi, sehingga berjatuhan kalau kiamat itu dari daya tarik menarik atau karena energi itu sudah tidak ada lagi di matahari, misalnya kan energi helium itu tadi atau gimana, itu mereka yang ilmuwan itu juga dunia ini juga akan berakhir, gitu kan. Dunia itu akan berakhir. Kemudian hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dunia ini adalah sementara, dan setiap yang kemudian
mempunyai nyawa pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Dan kemudian diganti dengan generasi, kita udah generasi keberapa seperti itu, Pak. Nanti kita akan digantikan dengan anak-anak kita seperti itu. Kita hilang di telan bumi gitu kan, tinggal mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, digantikan kemudian anak cucu kita digantikan lagi. Masya Allah. Jadi itulah yang perlu kemudian sering-sering kita ajak bicara jiwa kita, iman kita, akal pikiran kita, bahwa sesimpel atau sebentar itulah kemudian waktu kita tinggal di bumi ini gitu kan. Maka kemudian apa yang perlu kemudian kita persiapkan untuk kehidupan yang nyata itu tadi, kehidupan yang kekal abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pastinya adalah bekal-bekal amal soleh, bekal-bekal ketakwaan yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan memang di orang-orang, Allah katakan ya di surat Al-Ma'arij ya, bahwa orang-orang kafir itu melihat akhirat itu ya masih jauh. Wa yarawnahum ba'ida. Mereka melihat bahwa akhirat, bahwa azab akhirat itu ba'id, itu enggak mungkin atau jauh seperti itu kan ya. Tapi bagi orang yang beriman, wa narahu qariba. Kita melihatnya itu sangat dekat sekali, akhirat itu dekat sekali. Ya kita dengan meninggal kita anggaplah kita sudah masuk ke alam yang bukan dunia, alam barzakh, nanti dihisab nanti seperti itu. Wa narahu qariba. Kita melihat akhirat itu dekat sekali. Tetapi orang-orang kafir itu melihatnya itu sangat jauh sekali, karena mereka dibuai dengan angan-angan seperti itu kan, dibuai dengan angan-angan, dibuai dengan tulul amal dan sebagainya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tahdila. Dan dunia itu adalah lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Wal akhirah, dan akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih tinggi tahdila, dan lebih tinggi kemuliaannya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hawayan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri atau rumah akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Nah ini, jadi dunia ini enggak sebenarnya gitu kan. Yang sebenarnya itu adalah akhirat. Jadi dunia ini maya, akhirat ini nyata gitu kan Pak. Tapi kadang kita kan ya nafsu kita, setan-setan gitu Pak ya, yang menggoda kita, yang menjerumuskan kita gitu Pak. Selalu membisik-bisikkan itu tulul amal gitu Pak. Selalu membisik-bisikkan itu panjang angan-angan itu Pak. Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya. Makanya naudzubillah min dzalik Pak, naudzubillah ya. Jadi ada, kalau kita lihat di TV di berita-berita itu, ya, orang sudah umur di atas 70 seperti itu ya. Tetapi kemudian banyak juga yang nggak sholat seperti itu kan.
Banyak kemudian yang seolah-olah dia itu angan-angannya itu hidup lagi 100 tahun lagi. Padahal dia aja sudah payah hidupnya itu. Secara fisik sudah, ya mohon maaf, sudah stroke, sudah apa gitu. Tetapi apa yang ada dalam angan-angannya, apa yang dalam hatinya itu dunia gitu kan. Ini dibutahkan dengan dunia seperti itu kan. Padahal dia mungkin nggak nyampe sebulan lagi, nggak nyampe. Nah ini kan kacau gitu Pak. Maksudnya jangan sampai naudzubillah min dzalik kita. Itu kan sebenarnya sinyal itu kan. Sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala biar dia itu taubat kan seperti itu. Tetapi apa yang sudah Allah jadikan itu sebagai pengingat, sebagai tanda-tanda supaya dia ingat, tapi dia nggak ingat. Bahkan dalam keadaan sakaratul mautnya yang disebut itu dunia-dunianya gitu. Hartaku mana ini, anakku mana ini. Itu sudah mau meninggal dunia gitu kan, Pak. Nah itu loh, naudzubillah. Jadi begitu cintanya gitu Pak pada dunia yang mau ditinggalkannya gitu kan. Karena hatinya itu sudah terpaut, hatinya itu sudah tertaut dengan dunia itu tadi. Atau maka kemudian iman itulah yang kemudian membuat kepercayaan atau keyakinan bahwa kita ini dalam masa ujian dan kita ini akan menerima rapot kita, lulus atau tidak, merah atau tidak itu nanti di akhirat, dan kita akan menuai apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Iman itulah yang kemudian menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan, melakukan kezoliman. Iman itulah yang kemudian membuat kita itu tidak menggadaikan kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya. Akhirat kita gadaikan untuk dunia yang sementara seperti itu. Yang ketika orang itu melakukan kemaksiatan, dosa, kezoliman, itu kan hakikatnya sebenarnya dia sedang menggadaikan kehidupan akhiratnya untuk dunianya kan Pak, seperti itu kan. Dia menipu gitu kan. Ternyata yang dia makan itu api neraka kan gitu hakikatnya. Dia menzolimi seseorang. Ternyata yang dimakan, yang didapatkan itu adalah api neraka. Nah kalau kita bisa kemudian mempunyai kesadaran seperti itu tadi Pak, oh ini kalau saya sedang mencoret-coret rapot saya ini, sedang membuat rapot saya merah. Atau kalau saya seperti ini, saya sedang memposisikan neraka nanti di akhirat kan seperti itu kan. Jadi itu hanya kemudian bisa dinalar oleh orang-orang, oleh hati-hati yang beriman seperti itu. Ya kalau nggak beriman nggak akan sampai ke sana pikirannya. Semua dunia, di luar dunia ya nggak ada. Makanya kemudian kesadaran itulah Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ilmu itu khasyatullah. Ilmu itu ya takut kepada Allah. Orang yang paling tinggi ilmunya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut hanyalah yang takut kepada Allah itu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya walaupun ulama itu tadi penafsir adalah ulama-ulama yang ahli tauhid, ahli syariah, ahli ini. Tetapi kalau kita maknai ulama itu bahwa itu orang yang berilmu, termasuk juga orang bisa jadi masuk di situ orang-orang yang tadi itu ilmunya itu mengantarkan takut kepada Allah. Ilmu biologi, bisa ya
Kadang-kadang saya juga berpikir Pak, lihat anak saya umur 2 tahun tuh Pak, perkembangannya gitu ya. Dan mereka bisa gitu kok, tiba-tiba ada makhluk gitu kan, dari dulu nggak ada, kemudian lahir, kemudian perkembangannya, kemudian sampai lucu seperti ini gitu kan ya, sampai dia bisa belajar ngomong, bisa ini, ya yang deket-deket aja gitu Pak. Ya Allah, ini kan nggak mungkin itu nggak ada yang menciptakan gitu kan, ya Allah gitu kan. Maha sempurnanya Allah seperti itu kan, bisa menciptakan seperti itu gitu kan ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis itu orang yang jenius, orang yang ada pinter, ada sangat pinter. Al-kayyis itu udah jenius. Sama seperti perkataan sahabat Ibnu Abbas tadi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa hakikat orang yang berilmu itu, hakikatnya itu, hakikat keilmuannya itu, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius itu mandana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya di dunia ini, merendahkan dari dunia ini. Artinya merendahkan di dunia ini artinya dia tidak tamak dengan dunia ini, dia cukup aja lah, yang penting dia hidup normal gitu aja, bisa ibadah gitu. Ada istilah Jawa itu kan sangu ibadah gitu, sangu ibadah gitu. Jadi hidup ini cari sangu buat kita beribadah gitu kan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu beramal untuk akhirat. Itu al-kayyis, itu yang jenius. Jadi sepinter apapun orang kalau nggak punya wa amila lima ba'dal maut, ya nggak dikatakan pintar dalam perspektif iman seperti itu. Kan banyak orang yang pintar tapi juga akhlaknya, etikanya, terus perbuatannya gitu kan ya. Makanya dalam perspektif iman itu ya orang yang beramal untuk akhiratnya dan orang yang merendahkan dari tidak tamak dengan dunia ini. Dunia ini wajib dicari tapi untuk akhirat seperti itu kan. Jadi dunia ini ada di tangan tapi tidak ada di hati gitu kan. Jadi dia beramal untuk akhirat dengan dunia ini. Makanya para ulama itu mendefinisikan syukur itu adalah seseorang yang mampu memanfaatkan nikmat yang sudah ada, digunakan untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Itu syukur. Jadi kalau kita bersyukur berarti kalau kita punya uang 5.000, ya kita gunakan lagi untuk hal yang lebih manfaat lagi. Dalam arti syukur yang dalam artian yang iman itu tadi, syukur itu yang memanfaatkan apa yang sudah ada di dunia ini, nikmat yang sudah ada di dunia ini, kemudian kita manfaatkan untuk mendapatkan kenikmatan lagi yang lebih besar nikmatnya lagi, yaitu akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terakhir Pak, jadi intinya bahwa untuk itu semua maka kita kemudian tidak ada pilihan lah bagi kita gitu ya, itu untuk kemudian menikmati dunia ini dengan cara menikmati yang halal-halal seperti itu kan. Jadi menikmati dunia ini dengan cara menikmati yang halal-halal gitu kan Pak. Kita dicukupkan dengan yang halal-halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan menikmati hal-hal yang halal saja dan jangan menikmati yang haram seperti itu kan ya. Jadi dan di satu saat yang sama kita berusaha juga untuk membenci kemaksiatan-kemaksiatan itu.
Kita di satu sisi kita menikmati dan mencintai ketaatan, kebaikan yang halal-halal tadi itu kan. Dan di sisi yang lainnya kita membenci sesuatu kezoliman, amal-amal buruk, dan kemudian kita juga membenci kemaksiatan-kemaksiatan. Nah itu Pak, dunia dan akhirat itu seperti itu. Hanya kita itu menjadi apa ya, karakter gitu, mau nyampe ke sananya itu kan susah Pak karena godaan yang banyak itu. Sampai kepada titik kita itu menyenangi atau menjadi kebaikan itu jadi habit gitu, jadi budaya gitu. Itu kan butuh penghayatan, butuh pembiasaan. Di awal-awal butuh dipaksakan kan seperti itu Pak, karena besarnya godaan itu tadi kan. Maka kalau kita sampai pada tahap kita mampu kita membenci hal-hal yang kemaksiatan, membenci keburukan-keburukan dan sebagainya, dan kita mampu nyaman dan betah dan mencintai amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, mencintai, itu sampai tahap itu subhanallah gitu Pak. Jadi dia sudah merasakan surga dunia sebelum dia merasakan surga akhirat seperti itu kan. Nah itulah Pak yang kita kejar itu kan, bagaimana kita itu bisa dicukupkan dengan yang halal-halal gitu kan, sehingga kemudian tidak melirik ke yang haram-haram gitu kan. Nah itu selamat agama kita gitu Pak. Masalahnya itu tadi gitu. Tayyib jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengawali tahun baru ini dengan lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehingga kemudian kita berkesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita. Diberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya mudah-mudahan Allah tidak matikan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah tidak mematikan kita kecuali kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu tadi bahwa setiap hari ini adalah setiap saat, setiap hembusan nafas kita. Bahkan ketika kita sudah mengucapkan istighfar, setelah beberapa detik dari istighfar itu pun kemudian bisa jadi kemudian kita di benak kita itu merencanakan kemaksiatan, kan bisa jadi. Karena dinamakan hati at-taqwa hahuna kata Rasulullah. Dinamakan hati itu qalb karena seringnya dia berbolak-balik gitu itu kan. Mari kita berdoa, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau sabit, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Sabit qulubana ala taatik, dan tetapkan hati-hati kami ini dalam ketaatan kepadamu. Dan berilah kemudian kepada hati-hati kami ini kenikmatan dalam beribadah kepadamu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ini nasihat buat diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Saya akhiri, kalau ada diskusi silahkan, kalau masih ada waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.